Inilah detik-detik tenggelamnya kapal kren pengangkut batu bara di perairan Ambang Luar, perairan Selat Bangka, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Rabu pagi. Cuaca buruk hingga gelombang tinggi membuat kapal ini mengalami kebocoran pada lambung kanan kapal. Akibatnya kapal yang sudah mulai miring sejak Rabu dini hari itu tenggelam. Sebanyak 36 anak buah kapal berhasil dievakuasi kapal tugboat lain yang berada di perairan dekat kapal yang tenggelam tersebut. Kepala Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Palembang, Mayor Marinir Sandi mengatakan pihak Syah Bandar fokus meminimalisir pencemaran lingkungan di area laut tempat kapal tersebut tenggelam. Masih ada 46 ton solar berada dalam kapal yang dikhawatirkan akan mencemari perairan Selat Bangka. Berikutnya kami mengirimkan kapal patroli 327 ke lokasi kejadian, memastikan apakah terjadi pencemaran yang ditimbulkan atau tidak. Karena informasi yang kami terima untuk sisa BBM di kapal siloh tersebut masih 46 ton solar. Seandainya nanti terjadi pencemaran, kami sudah berkoordinasi dengan pihak owner untuk menyiapkan oil bomnya untuk pencegahan tersebut biar tidak menyebar kemana-mana. Cuaca ekstrim kembali menerjang Pelabuhan Merak, Banten Rabu malam. Gelombang air laut menghempas naik ke dermaga. Pantauan air laut bahkan naik ke darat di rute alur kantung parkir kendaraan masuk dan keluar kapal. Tingginya gelombang di sekitar tambat atau kolam sandar kapal membuat kapal terombang-ambing. Bagian pintu rampa bahkan terhempas gelombang. Kondisi ini sempat membuat truk nyaris jatuh ke laut karena kapal yang terus bergeser terhempas gelombang di dermaga 2 pelabuhan. Cuaca buruk yang masih melanda Laut Jawa dan Selat Madura membuat pelayaran antar pulau di Pelabuhan Jangkar Situbondo dihentikan otoritas pelabuhan setempat. Kondisi ini membuat puluhan calon penumpang tujuan Kangean, Sumeneb, Madura pun terlantar di pelabuhan sejak Jumat pekan lalu. Mereka terpaksa tidur di lantai dan juga kursi ruang tunggu menunggu keberangkatan kapal yang belum pasti. Mereka yang hendak mudik dari Bali saat libur Natal pekan lalu ini pun tak bisa kembali ke Bali karena kehabisan uang. Ya karena bayar hotel mah sudah tidak mampu, Pak. Tidak mampu. Iya. Ada fasilitas yang diberikan oleh pihak pelabuhan nggak, makan atau apa? Belum. Nggak ada sama sekali. Selain para calon penumpang, puluhan truk angkutan barang juga tertahan sejak Jumat pekan lalu. Kepala Pelabuhan Jangkar Afandi melalui pesan singkat membantah membiarkan para calon penumpang Kangean terlantar. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Situbondo, namun belum ada tanggapan. Tim Liputan CNN Indonesia. Banjir melanda Labuhan Batu, Sumatera Utara. 1 orang meninggal dunia akibat kedinginan setelah terjebak di dalam rumah. Sementara banjir rob melanda pesisir pantai utara Subang, Jawa Barat. Banjir juga terjadi di rumah-rumah warga di sekitar pantai. Ratusan rumah terendam banjir di Desa Emplasmen, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten di Labuhan Batu, Sumatera Utara, Rabu pagi. 1 orang meninggal dunia akibat kedinginan setelah terjebak di dalam rumah. Riswada Sinurat, 57 tahun, akhirnya dievakuasi petugas bersama warga. Ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter lebih. Banjir terparah terjadi di Dusun Toyin dan Pondok Royo dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Selain permukiman, sejumlah ternak warga turut menjadi korban. Akibat banjir, aktivitas warga menjadi lumpuh dan sebagian besar warga terpaksa mengungsi. Banjir rob melanda pesisir pantai utara Subang, Jawa Barat dalam 3 hari ini. Banjir menggenangi akses masuk pantai Pondok Bali di Kecamatan Legon Kulon, Subang, Rabu pagi. Genangan air juga terjadi di rumah-rumah warga di sekitar pantai dengan ketinggian banjir mencapai 30 cm. Gelombang setinggi 3 meter sempat terjadi. Kondisi ini diperparah dengan angin kencang. Puluhan warung-warung yang berdekatan dengan pantai mengalami kerusakan akibat diterjang ombak besar. Tim Liputan CNN Indonesia.